Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini, kita mau gali lebih dalam nih, bab 21 dari bukunya Arthur C. Brooks, The Happiness Files. Fokus kita hari ini, sesuatu yang mungkin agak mengejutkan ya. 5 pilar kehidupan baik dari seorang tokoh legendaris, psikoanalis Swiss, Carl Jung. Dan ini bukan cuma teori loh, tapi kayaknya panduan praktis banget menuju hidup yang lebih bahagia. Sumber kita, ya intisari dari bab itu, yang mengupas resep Jung dari tahun 1960-an. Nah, misi kita bareng-barang, ya kita bedarlah kelima pilar ini, kita lihat gimana sains modern sekarang, kok ya nyambung sama pemikiran Jung dulu. Dan yang paling penting, apa sih artinya ini semua buat Anda yang lagi cari cara buat ningkatin kebahagiaan hidup? Siap? Yuk kita mulai. Oke, mungkin pertama-tama kita luruskan dikit ya soal Jung dan pandangannya tentang bahagia. Dia kan bukan tipe yang bilang, ya udah capek bahagia terus selesai. Beda ya? Betul sekali, Jung itu ngelihatnya beda. Kebahagiaan buat dia itu bukan kayak puncak gunung yang kalau udah didaki ya udah selesai, statis gitu. Bukan, dia lebih melihatnya sebagai sebuah proses, kemajuan terus-menerus. Arthur Brooks di bukunya pakai istilah bagus nih, happiness. Jadi bukan happiness sebagai kondisi akhir, tapi proses jadi lebih bahagia. Nah, Jung paham banget, kita semua kan pengen bahagia ya, tapi dia juga realistis. Dia tahu hidup itu ya pasti ada emosi negatifnya. Dan buat Jung, emosi negatif itu bukan musuh loh, malah itu sinyal penting, kayak penunjuk arah gitu. Nah, 5 pilar ini semacam ya kompas lah yang dia bagikan di akhir hidupnya tahun 1960, hasil pengamatan panjang dia. Itu dia yang bikin saya penasaran. Gimana coba? Ide dari tahun 60-an, kok masih relevan banget sekarang? Malah dikuatin sama sains modern, keren ya? Coba kita lihat pilar pertama, kesehatan fisik dan mental yang baik. Ini sih kedengarannya ya dasar banget ya, fondasi gitu. Fondasi banget. Tapi seringkali kita agak lupa ya kekuatannya. Jung menempatkan ini di awal. Dan riset modern setuju banget. Coba lihat studi dari Harvard Study of Adult Development. Itu studi terpanjang soal kebahagiaan, ngikutin orang puluhan tahun. Dan tahu nggak apa prediktor paling kuat buat sejahtera di usia tua, 70-an, 80-an? Ternyata bukan soal tenar atau kaya pas muda loh, tapi gaya hidup sehat. Hal-hal kayak ya nggak merokok berlebihan, minum alkohol secukupnya atau nggak sama sekali, jaga berat badan ideal, olahraga rutin. Ini kayak bata-bata pembangun fisik buat kita merasa lebih baik secara keseluruhan. Tapi tunggu dulu, ada yang lebih kagetin lagi nih. Sepenting apapun kesehatan fisik, ternyata kesehatan mental itu gimana ya kayaknya punya hak suara lebih gede buat nentuin kita bahagia atau sengsara. Ada studi Geda tahun 2013, sampelnya dari Inggris, Jerman, Australia. Itu nemuin fakta, wah, mencengangkan. Kesehatan mental yang buruk kayak depresi atau cemas gitu, itu bisa memprediksi tingkat kesengsaraan, ya lawan katanya bahagialah, 2-6 kali lipat lebih besar dampaknya dibanding kesehatan fisik yang buruk. Wow, 2-6 kali. Itu kan bedanya jauh banget ya. Berarti, kalau kita abai sama kesehatan mental, risikonya kebahagiaan kita jauh lebih gede dibanding abai sama kesehatan fisik. Meskipun dua-duanya penting ya. Jadi ini bukan cuma soal merasa enak aja, tapi benar-benar inti dari kemampuan kita ngerasain sejahtera. Persis, kesehatan mental yang oke itu ibarat sistem operasi lah. Kalau OS-nya lancar, semua program lain di hidup kita juga bisa jalan lebih mulus. Termasuk kemampuan kita buat nyambung sama orang lain. Nah, ini nyambung ke pilar kedua. Koneksi. Pilar kedua ya, hubungan personal dan intim yang baik. Ini mencakup pernikahan, keluarga, persahabatan yang erat. Jung ngelihat ini krusial juga ya. Krusial banget, kalau boleh dibilang ya, ini mungkin pilar yang paling konsisten deh muncul di semua studi kebahagiaan di mana-mana. Brooks nyebutin kalau keluarga dan persahabatan itu 2 dari 4 portofolio investasi utama buat kepuasan hidup. 2 lainnya itu keyakinan atau filosofi hidup sama pekerjaan bermakna. Nanti kita bahas itu. Kenapa sih hubungan ini kuat banget? Ya karena ini ngasih dukungan emosional, rasa diterima, jadi bantalan pas stres, sumber makna yang dalam. Nah, khusus soal nikah nih, menarik. Ya pastilah pernikahan ada tantangannya sendiri, tapi data dari peneliti kayak Brad Wilcox, penulis buku Get Married, itu nunjukin secara konsisten kalau rata-rata orang yang nikah itu cenderung lebih bahagia dibanding yang single, cerai, atau ditinggal pasangan. Tentu aja kualitas hubungannya penting banget ya. Jung sendiri aja dia kan
Oprah nikah sama Emma Rauschenbach selama 52 tahun. Hubungan mereka kompleks sih, tapi bertahan lama sampai Emma meninggal. Ini nunjukin komitmen dia sendiri sama pilar hubungan ini. Dan studi Harvard tadi tuh benar-benar negasin ini ya. Saya ingat kutipan kuat dari direkturnya sekarang, Robert Waldinger, sama rekannya Mark Schultz. Hubungan yang baik membuat kita lebih sehat dan bahagia. Titik. Gitu aja. Sesimpel dan sekuat itu. Atau versi lebih pendeknya dari direktur sebelumnya, George Phelan. Kebahagiaan adalah cinta. Titik. Udah deh, jelas banget. Oke, dari hubungan antar manusia, kita pindah ke sesuatu yang rasanya lebih personal ya. Mungkin estetis. Pilar ketiga, melihat keindahan dalam seni dan alam. Kemampuan buat apresiasi indah di sekitar kita. Ya, ini pilar yang menarik nih. Soalnya riset modern ngasih sedikit catatan kaki lah buat idenya Jung. Ternyata cuma jadi penikmat pasif aja. Misalnya, ya cuma lihat lukisan di galeri atau dengerin konser. Itu mungkin nggak otomatis naikin kebahagiaan secara signifikan. Malah ada temuan yang agak aneh nih. Studi tahun 92 nemuin kalau seniman pertunjukan profesional, orang yang hidupnya dari seni, malah cenderung tingkat bahagianya lebih rendah dan tingkat neurotisismenya lebih tinggi dibanding orang biasa. Tunggu-tunggu, jadi seniman malah kurang bahagia. Agak ironis ya. Terus gimana dong caranya biar apresiasi keindahan ini bisa nyumbang ke happiness kita? Ikut serta. Contohnya, bukan cuma dengerin musik, tapi coba mainin sendiri meskipun nggak jago-jago amat. Atau, nah ini buktinya kuat banget. Bukan cuma lihat foto pemandangan bagus, tapi bener-bener jalan-jalan di alam. Arthur Brooks bahas ini di bab lain, bab 27 kalau nggak salah. Soal forest bathing itu loh, Shinrin-yoku di Jepang. Oh, pernah dengar itu. Nah, itu terbukti banget secara ilmiah. Jalan di hutan itu bisa nurunin hormon stres, kortisol, nurunin tekanan darah, ningkatin mood. Jauh lebih efektif dibanding jalan di kota yang isinya beton semua. Jadi ini soal pengalaman langsung, terlibatnya indera kita yang bikin kita ngerasa kagum dan nyambung. Oh, jadi kuncinya partisipasi aktif ya, bukan cuma konsumsi pasif. Ngerasain langsung getaran gitar yang kita mainin, atau bau tanah basah pas jalan di hutan. Masuk akal, masuk akal. Ini bawa kita ke pilar keempat, yang balik lagi ke aspek yang lebih, duniawi ya. Standar hidup yang wajar dan pekerjaan yang memuaskan. Betul. Jung pakainya istilah wajar buat standar hidup dan memuaskan buat kerjaan. Nah, kalau kita lihat riset modern soal kebahagiaan kerja, kita bisa nerjemahin memuaskan ini jadi lebih spesifik, pekerjaan yang bermakna. Terus apa sih yang bikin kerjaan terasa bermakna? Ada dua elemen kunci nih yang sering muncul. Pertama, earn success. Itu loh rasa pencapaian yang kita dapetin dari usaha sendiri. Pas berhasil ngatasin tantangan, terus lihat hasil nyata dari kerja keras kita. Rasa kompeten dan efektif gitu. Elemen kedua itu service to others. Perasaan kalau apa yang kita lakuin, sekecil apapun itu, ngasih kontribusi positif buat orang lain atau masyarakat. Ini soal koneksi dan tujuan yang lebih gede dari diri sendiri. Nah, kabar baiknya, dua elemen ini, earn success sama service to others, itu bisa ditemuin di hampir semua jenis kerjaan loh. Mau dokter, petugas kebersihan, CEO, pengrajin, semua bisa. Nggak melulu soal jabatan atau gaji tinggi. Jadi, nemuin makna di kejalan kita ya? Bukan cuma sekedar cari duit. Nah, terus gimana soal standar hidup wajar yang disebut Jung tadi? Ini pasti nyangkut duit nih, topik yang selalu panas. Apa kata riset Daru soal hubungan duit sama bahagia? Iya, uang dan kebahagiaan, topik klasik. Kayak yang dibahas Brooks di bab 12. Pandangan lama yang bilang kebahagiaan itu mentok setelah pendapatan nyampe angka tertentu. Dulu sering disebut $75.000 setahun, itu sekarang mulai dipertanyakan. Studi yang lebih baru, kayak yang dilakuin Matthew Killingsworth tahun 2021 pakai aplikasi di HP buat lacak mood, nunjukin kalau kesejahteraan emosional itu bisa terus naik seiring naiknya pendapatan. Bahkan jauh di atas angka $75.000 itu. Tapi, nah ini ada tapinya gede banget. Nah, ini dia tapinya. Saya tebak bukan duitnya itu sendiri kan? Tepat. Duit itu cuma alat. Bahagia itu nggak datang dari numpuk duit di bank atau beli barang mewah makin banyak. Bukan. Riset nunjukin duit bisa naikin bahagia kalau dipakainya dengan cara yang spesifik dan bijak. Buat apa aja? Pertama, buat beli pengalaman. Terutama pengalaman yang dibagi bareng orang-orang tersayang. Nah, balik lagi ke pilar hubungan kan. Kedua, buat beli waktu luang. Misalnya bayar orang buat ngerjain kerjaan rumah yang nggak kita suka, jadi kita punya waktu lebih buat aktivitas yang bermakna atau bareng keluarga.
Ketiga, buat bantu orang lain atau dukung tujuan baik yang kita percaya, kayak beramal atau donasi. Jadi intinya tuh pakai uang sebagai sarana buat nguatin pilar-pilar bahagia lainnya, bukan jadiin uang tujuan akhir. Oh, jadi penggunaan uang yang cerdas ya, bukan jumlahnya doang. Ini perspektif yang oke banget. Oke, kita sampai di pilar terakhir nih, pilar kelima. Yang ini rasanya paling dalam ya, mungkin paling abstrak juga. Pandangan filosofis atau religius yang menumbuhkan ketahanan. Ini soal punya semacam kerangka makna hidup. Iya, ini pilar yang nyentuh kebutuhan kita sebagai manusia akan makna dan tujuan yang lebih besar. Jung, kan ini anak pendeta ya, jadi latar belakang Kristianinya kuat. Tapi dalam pandangannya, pilar ini nggak harus melulu soal agama institusi kok. Bisa juga pandangan filosofis yang koheren. Intinya itu punya semacam peta mental atau spiritual lah, yang bantu kita paham posisi kita di alam semesta ini, ngasih perspektif pas kita lagi susah, ngadepin penderitaan yang pasti ada, dan jawab pertanyaan dasar, ngapain sih kita di sini? Kenapa ini penting buat happiness? Ya karena hidup kan pasti naik turun ya, banyak tantangannya. Tanpa kerangka makna ini, penderitaan itu bisa kerasa sia-sia, mengancurkan. Nah, pandangan filosofis atau religius ini fungsinya kayak jangkar, ngasih kekuatan dan ketahanan resilience buat ngelewatin badai. Riset modern juga mendukung banget ini, keyakinan agama itu sering banget dikaitin sama nemuin makna hidup yang lebih besar. Spiritualitas, bahkan di luar agama formal, itu korelasinya positif sama kesehatan mental yang lebih baik. Bisa jadi pelindung dari depresi dan cemas. Bahkan filosofi kuno kayak stoicisme, yang ngajarin fokus ke kebajikan diri dan nerima yang nggak bisa diubah, itu juga terbukti ngasih manfaat kesejahteraan psikologis buat pengikutnya. Jadi kayak semacam sistem operasi makna gitu ya yang bantu kita ngolah pengalaman hidup, enak gak enak, terus nemuin arah. Luar biasa ya kelima pilar ini. Kesehatan, hubungan, keindahan aktif, kerja bermakna plus sarana cukup, sama kerangka makna. Jadi gambaran utuh kehidupan baik ala Jung. Dan Arthur Brooks ngerangkumnya jadi poin praktis ya. Betul banget. Brooks itu kayak menyaring esensi kelima pilar Jung ini jadi 7 poin tindakan praktis yang bisa langsung Anda coba terapkan. Oke, coba kita urai 7 poin ini ya. Pertama, fokus ke kemajuan. Kejar happiness, jadi lebih bahagia gitu. Jangan ngejar ilusi bahagia statis yang sempurna. Kedua, kelola sumber utama sengsara. Jangan abai kesehatan fisik mental. Usahain pertahanin kerjaan atau sumber duit. Pastiin kebutuhan dasar aman. Ini fondasinya. Melayani orang lain. Jangan cuma ngejar gaji lebih tinggi melulu. Keempat, prioritaskan dan rawat hubungan yang dalam. Pernikahan berkualitas, keluarga suportif, teman sejati. Ingat kata kunci Harvard tadi, kebahagiaan itu cinta. Kelima, pakai uang ekstra kalau ada buat investasi ke hubungan. Bikin pengalaman bareng, beli waktu buat bareng orang tersayang. Keenam, terlibat aktif sama keindahan. Luangin waktu berkualitas di alam, kelilingi diri sama seni atau musik yang bikin semangat, yang nyentuh jiwa. Jangan cuma nonton aja. Dan ketujuh, temuin dan kembangin jalur transendensi Anda. Entah itu lewat filosofi hidup, praktik spiritual, atau agama. Yang penting bisa bantu Anda paham gambaran besarnya, ngasih makna ke penderitaan, dan nemuin tujuan eksistensi Anda. Wah, 7 poin yang actionable banget ya, ngerangkum kelima pilar tadi. Dan menariknya, ini kan bukan cuma teori buat Jung sendiri ya. Dia ngejalaninnya juga. Sama sekali bukan teori doang. Kalau kita lihat dari catatan biografi, kesaksian orang-orang di sekitarnya, Jung itu kayaknya benar-benar berusaha hidup sesuai prinsip ini. Dia dilaporkan terus tumbuh, berkembang pemahaman dirinya sepanjang hidup. Yaitu tadi, mencapai happiness. Pernikahannya sama Emma, meskipun kompleks ya, tapi bertahan 52 tahun. Penuh kesetiaan dalam arti komitmen jangka panjang. Dia meninggal di usia 85, dikelilingi orang-orang terdekat yang sayang sama dia. Dan dia nemuin makna yang dalam banget di kerjaannya. Merasa puas udah pakai bakat dan ilmunya buat bantu orang lewat psikoanalisis dan tulisan-tulisannya. Dia ya walk the talk lah istilahnya. Inspiratif banget ya, ngeliat gimana teori dan prakteknya tuh di hidup pencetusnya. Jadi, ya itu tadi, 5 pilar kehidupan baik menurut Carl Jung. Diperkaya sama lensa sains modern, disajiin praktis sama Arthur C. Brooks. Ini bukan formula ajaib sih, tapi kayak peta jalan yang solid, yang udah teruji waktu buat maju terus di perjalanan Anda nyari hidup yang lebih bahagia.
Yang paling bikin saya kagum itu gimana kokohnya ide-ide dari tahun 1960 ini waktu diuji sama temuan ilmiah abad ke-1. Ini nunjukin dalamnya pemahaman Jung soal inti kondisi manusia, kebutuhan kita akan kesehatan, koneksi, keindahan, makna kerja, dan transendensi. Ini aspek-aspek fundamental yang kayaknya nggak lekang oleh waktu dan budaya ya. Nah, sekarang giliran Anda nih buat merenung. Dari kelima pilar Jiang ini, kesehatan fisik dan mental, hubungan berkualitas, keterlibatan aktif dengan keindahan, kerja bermakna dan sarana cukup, sama pandangan filosofis religius, atau mungkin dari 7 poin praktis tadi, mana sih yang rasanya paling ngena buat Anda saat ini? Pilar mana yang kayaknya paling perlu perhatian lebih di hidup Anda sekarang? Mungkin ada satu area yang Anda rasa udah oke, tapi ada area lain yang kok kayaknya menantang banget ya? Atau mungkin ada satu langkah kecil aja, sekecil apapun itu, yang bisa Anda ambil hari ini atau minggu ini. Sesuatu yang terinspirasi dari obrolan kita ini buat gerak sedikit lebih dekat ke arah happiness versi Anda sendiri. Ya, sesuatu buat Anda bawa pulang dan pikirkan lebih lanjut. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya ya.